Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Oktaria Widrasmoro, NPM 2354037. Di sini saya akan mengajar kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS tentang sistem pencernaan manusia. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Oh, jawabnya baik aja. Minggu lalu ini udah ngajarin loh. Gimana kalau lagi ya? Apa kabarnya? Baik ya. Luar biasa. Antusias? Yes, yes, yes. Ya. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Luar biasa. Antusias? Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kalian lihat apa yang Ibu bawa di kelas, depan kelas? Apa ya, Bu? Lihat, kalian tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Apa manusia? Hari ini kita ada di sini ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung. Berarti kita akan belajar tentang manusia. Sistem pencernaan manusia. Tadi pagi ada yang udah sarapan belum? Yang udah sarapan apa? MTG, nasi kuning, MTG, nasi padang. Sarapan pakai nasi padang. Berarti udah siap dong, udah semangat ya? Ada yang tahu nggak sistem pencernaan manusia itu apa sih? Tidak. Gak ada yang tahu? Gak ada. Mulut. Jadi sistem pencernaan manusia itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menjadi zat yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari figur yang Ibu bawa, urutan sistem pencernaan manusia apa aja? Yang pertama, kalau kita cek ini diumpamakan sebagai makanan yang kita makan. Yang pertama ada Mulut. Kerongkongan. Lalu lambung. Habis lambung ke Halus dulu. Terus Oke, berarti sudah bisa ya. Berarti tadi urutannya apa? Yang pertama dari lalu ke kalau langsung lambung gimana? Nanti di sini berarti lambungnya. Habis lambung usus halus. Usus halus, terus usus kasar. Selanjutnya nah, di mulut ini makanan diapain? Dikunyah. Biar jadi halus. Terus kerongkongan berarti tempat untuk apa? Menelan makanan. Terus kalau di lambung untuk apa? Mencerna makanan. Untuk tempat makanan. Iya. Mencerna makanan dan minuman. Kalau usus halus? Untuk kan tadi habis dari lambung terus ke usus halus biar usus halus itu menyerap nutrisi. Terus ke usus besar.
Usus besar untuk menyerap apa? Menyerap Menyerap air dari sisa-sisa makanan yang udah di usus halus tadi. Terus anus buat membuang kotoran. membuang kotoran. Mencetak Apa corok? Ih, cerokku ada cerokku. Nah, sekarang biar kalian gampang mengingatnya, Ibu punya lagu. Yes. Lagunya tentang sistem pencernaan manusia. Lagunya kayak gini. Gimana? Yang pertama makanan masuk ke mulut. Yang kedua kerongkongan lalu lambung. Yang ketiga usus halus masuk ke usus besar. Yang terakhir menuju ke anus. Bisa? Nanti Ibu bilang tepuk sistem pencernaan terus nyanyi ya. Tepuk sistem pencernaan. Yang pertama makanan masuk ke mulut. Yang kedua kerongkongan lalu lambung. Yang ketiga usus halus masuk ke usus besar. Yang terakhir menuju ke anus. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi tiga kelompok. Baik. Satu kelompok isinya 5 orang. Siap, oke? Nah, Dea, Afan, Diva, Nanda, Chelsea, terus Nabila, Intan, JJ, Margareta, sama Wanda. Terus yang terakhir di belakang ya. Iya. Bagi lu. Nah, jadi setiap orang akan mendapatkan pembahasan yang berbeda-beda, yaitu ada ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nanti setiap anak yang mendapatkan pembahasan yang sama harus berkumpul di dalam kelompok. Untuk apa? Untuk membahas. Sebentar ya. Nah, udah dapat? Sudah. Yang mulut, mana mulut? Mulut. Maju. Mulut kok gabung sama mulut. Maju. Lambung gabung sama lambung. Di sini mulut, lambung, terus usus halus, usus besar, lalu organ tambahan. Lambungnya mana lambung? Terus kita duduk. Usus halus? Mana usus halus? Nih. Sudah dikerjakan. Sudah. Nah, sudah sekarang kembali ke kelasnya. Sudah kembali lagi, sudah. Kelompok 3. Nah, kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompok ahli masing-masing, terus sudah kembali ke kelompok asal ya. Iya. Sekarang dari kelompok ahli tadi, kalian berkumpul di kelompok asal, terus kalian menjelaskan ke teman-temannya tadi yang didapat dari kelompok ahli apa sih. Terus Ibu tadi sudah kasih lembar kerja yang baru, itu nanti ditulis di situ ya. Ya. Oke, boleh dikerjakan dulu. Baik.
Selesai, Bu. Selesai, Bu Guru. Oke. Sekarang satu kelompok perwakilan satu orang untuk maju, nanti Ibu mau tanya. Yang gampang aja, yang gampang. Pertanyaannya gampang, ayo. Bisa. Orang maju. Saya. Ayo. Oke, Sultan. Aji dulu pernah maju, Bu. Aji, ayo Aji. Aji, Mulut. Ayo maju. Siapa? Nisan. Oh, Nadia boleh. Nadia boleh 4 boleh. Nisan tadi tidur, Bu makanya nggak denger. Nggak, Bu bohong. Dari Nisa ya. Aku mau tanya, kalau fungsi lambung tadi buat apa? Ayo gimana tadi kamu kerjain aja nggak di situ? Ayo, Lambung bilang ya. apa? Mencerna makanan, Bu. Mencerna makanan. Oke, bukan mencerna makanannya apa? Slime. Makan apa tadi pagi? Makan nasi tumpeng. Lalu Intan, fungsi usus besar buat apa? Untuk apa? Menyerap air. Nadia, fungsi kerongkongan? Menyalurkan makanan menuju lambung, Bu. Aji, fungsi apa ya? Mulut buat apa? Makanan, Bu. Oke, betul. Boleh beri tepuk tangan dulu teman-teman. Boleh duduk. Yuk. Nah, kita kan tadi udah belajar tentang sistem pencernaan. Buat menjaga sistem pencernaan biar nggak rusak, gimana caranya? Enggak makan. Makan yang sehat. Ciki-ciki boleh nggak? Tidak boleh. Terus minum bebas setiap hari boleh nggak? Tidak boleh. Apa? Minum setiap hari. Terus makan mie itu boleh nggak? Kenapa? Kita tadi kan udah belajar banyak banget. Sekarang mari kita simpulkan. Tadi urutan sistem pencernaan manusia yang pertama apa? Kedua? Terus cara menjaga kesehatan manusia? Gimana caranya? Minum air, makan makanan yang gizi, makan sayur, buah, olahraga. Betul. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup. Nanti Ibu akan bagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah ya. Untuk kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sama Azharo ingin mengajarkan materi mengenal bilangan pecahan kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk menyiapkan Oh baik, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dan selesai. Baik anak-anak, di sini kita akan mempelajari mengenal bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu apakah ada yang sudah tahu bilangan pecahan itu apa anak-anak? Belum, Bu. Nah, bilangan pecahan itu bilangan yang digunakan untuk mewakili sebagian dari keseluruhan. Nah, misalnya
A per B. Nah, di mana A adalah bilangan pembilang atau angka di atas. Nah, kalau B ini bagian penyebut. Angka di bawah. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Gambar pizza. Nah, Pizza. ini keseluruhannya itu dibagi menjadi 8. Nah, ini yang ada gambarnya ada berapa? 5. Berarti 5 yang keseluruhan ya. Nah, di sini ibu mau mempunyai pertanyaan. Jika temanmu cuma memiliki 1 roti, tapi ada temanmu ada 2, gimana kamu cara membaginya? Dibagi 2. Beli lagi. Orang banyak. Jadi menjadi berapa? 2. Tetap 1. Ya, jadi 2/1. Beli 2. Nah, Nadia beli. nanti ya. Nah, di sini ibu juga memiliki juga pertanyaan. Nanti salah satu maju ya. Iya. Mau mencoba ini nggak medianya? Yuda Bu katanya mau. Nggak mau, Bu. Nisa Bu, Nisa Bu. Ini pizzanya ada berapa anak-anak? 2. Jadi 2 per keseluruhannya tadi berapa? 8. 2 per 8. Oh, tuh. Seperempat itu misal anak-anak memiliki roti 1 dan ada temannya ada 3. Nah, 3 sama kamu ini jadi 4 kan? Ya, 4. Iya, 4. Roti 1 dibagi menjadi 4. Jadi berapa bagian? 4/1. Jadi 1/4. Iya kan, kalau roti 1 dibagi setengah-setengah kan setengah. Iya. Udah temping gua. Oke. Baik. Sini ibu ada soal, nanti dikerjakan secara berkelompok. Baik, Bu. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Kelompok 4 Nggak ada. Saya Nara kelompok 4. Dikerjakan ya. Nanti setiap kelompok presentasi maju satu-satu. Sudah, Bu. Pulang. Sudah? Sudah. Sudah. Ini setengah, ini setengah, ini setengah. Sebentar.
1, 2, 3. Semuanya. Semuanya, Bu. Maju perwakilan satu-satu, maju. Afan, Bu. Ayo, Dipa. Dari kelompoknya Maria. Oke, yang pertama ini ada gambar pizzanya. Ini 7/8. Terus ini 3/4. Yang ini 1/2. Yang ini 1/1 karena dia semuanya full. Berapa? Yang pertama ini ada 1/2, yang biasa 1, umumnya itu 2, terus ada 1/3, 1/4, 1/5, ini juga 1/2, 3, 4, 5. Terus ini 2/3, 1/3, 2/5, ini 2, terus keseluruhannya 5. Sama 2/5, ini yang biasa 2, keseluruhannya 5. Ini 2/4, lalu 2/6. Dan selanjutnya mengenal pecahan setengah. Yang ini setengah, yang ini setengah, yang ini setengah, yang ini setengah. Berikan tepuk keren ya anak-anak. Keren. Iya, benar. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Nah, itu tadi anak-anak, bilangan pecahan itu bilangan yang digunakan untuk mewakili sebagian dari keseluruhan. Apakah anak-anak sudah pada paham? Di sini ibu meminta satu anak untuk perwakilan maju ke depan. Dipa. Iya. Ini jumlahnya ada berapa? Ya, semuanya ada 4. Ada 4 yang diarsip? 1. Jadi? Ya. Yeay. Tepuk bujang, tepuk bujang. Nah, di sini ibu cukup sekian. Di sini ada soal evaluasi, nanti dikerjakan di rumah ya. Iya, Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua. Oh baik, untuk sebelum kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Afriani dengan NPM 23540038. Saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi norma kelas 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak
Ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada. Siapa? Kenapa? Bolos. Jangan ditiru ya. Baik, tadi sebelum mata pelajaran ibu ada mata pelajaran apa? Mata pelajarannya matematika. Matematika. Ya, baik, silakan mata pelajaran buku mata pelajaran matematika bisa disimak terlebih dahulu dan silakan keluarkan buku mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sudah Gila. Ya, apakah sudah? Sudah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang norma. Nanti ada 3 pokok penting yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian norma, macam-macam norma, dan juga contoh norma di kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ya. Bisa diperhatikan ya, Mbak Nisa. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Mengapa ketika kita di sekolah di jam 7 pagi itu kita sudah masuk ke kelas dan juga mengikuti pembelajaran? Ada yang tahu? Supaya tidak telat. Itu termasuk apa ya? Kita masuk jam 7 pagi itu Terhadap sekolah. Nah, peraturan di sekolah itu selaras juga yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang norma. Apa sih Bu perbedaannya antara peraturan yang di sekolah dan juga norma itu? Nah, norma merupakan aturan ataupun pedoman yang disepakati bersama dan juga mengikat oleh seluruh masyarakat. Nah, bedanya itu, peraturan di sekolah itu hanya berlaku bagi warga sekolah seperti kita, yaitu ibu guru, siswa, bapak ibu penjaga maupun staf sekolah. Dan sedangkan norma itu berlaku bagi semua masyarakat, baik itu ketika di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Sekarang keluarkan alat tulis kalian dan ibu akan mencatat pengertian norma. Kalian bisa mencatatnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Norma merupakan aturan ataupun pedoman yang disepakati bersama dan mengikat oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk tentang macam-macam norma. Adakah yang tahu apa aja macam norma? Tidak tahu. Apa itu? Norma agama. Yang pertama itu ada norma kesopanan. Bisa. Norma kesopanan ini merupakan aturan yang berasal dari tata krama ataupun tingkah laku dalam masyarakat yang berdasarkan kebiasaan di kehidupan sehari-hari. Secara singkatnya itu, norma itu merupakan aturan kita ataupun cara kita dalam bertata krama ataupun tingkah laku. Misalnya ketika kalian di sekolah dan melihat bapak ibu guru, sikap apa yang akan kalian lakukan ketika bertemu bapak ibu guru? Salam, menyapa. Merupakan contoh dari norma kesopanan. Yang kedua itu ada norma agama. Norma agama ini merupakan aturan yang berdasarkan dari penafsiran kitab suci agama, atau dalam artian norma agama ini berasal dari Tuhan. Norma agama ini memuat ajakan, perintah, dan juga larangan. Nah, contoh dari ajakan ini misalnya ajakan untuk berbuat baik atau bersedekah, itu termasuk ajakan. Untuk perintah, kita beribadah sesuai agamanya. Di sini
agamanya apakah sama semuanya? Tidak. Ada apa saja? Ya, itu semua merupakan agama yang ada di Indonesia dan tentu memiliki cara beribadah yang berbeda-beda. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang berasal dari hati nurani ataupun moral individu. Secara singkatnya, norma kesusilaan ini berdasarkan dari kejujuran hati. Ketika kita berbuat baik maupun buruk itu didasarkan pada perasaan kita mau melakukan yang seperti apa. Ya. Contoh dari norma kesusilaan itu misalnya ketika saat ujian kita itu harus jujur untuk tidak mencontek. Ya. Terus yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh pemerintah dan juga DPR sebagai perwakilan dari masyarakat. Norma hukum diatur secara resmi dalam undang-undang. Nah, contoh dari norma hukum itu salah satunya menaati peraturan lalu lintas. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Tidak. Sekarang Ibu mau memberikan contoh dari macam-macam norma. Ya. Yang pertama, apakah bisa dilihat anak-anak? Kekecilan. Bisa menunjukkan kalau gitu. Ya, sini nggak apa-apa. Yang pertama itu ada contoh norma kesopanan. Yang pertama ada bersalaman saat bertemu dengan ibu guru ataupun bapak guru. Yang kedua, saling menyapa teman ketika berpapasan. Selanjutnya, norma hukum. Yang pertama, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, membayar pajak dengan tepat waktu. Selanjutnya ada contoh dari norma agama. Yang pertama, berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Tadi kita sudah berdoa belum ya? Sudah. Ini merupakan implementasi dari norma agama di lingkungan sekolah. Selanjutnya, norma kesusilaan. Contohnya, membantu orang yang kesusahan menyeberang jalan, terus peduli sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Nah, itulah dari pengertian macam-macam dan juga contoh dari norma. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk sesi diskusi. Ya. Silakan diperhatikan terlebih dahulu ya. Iya. Video. Ibu akan menjelaskan dulu terkait instruksi diskusi dan juga pembagian kelompoknya. Nah, di kelompoknya akan dibagi menjadi 3. Nah, setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan yang barisan terakhir kelompok 3. Baik. Baik, Bu. Nah, di dalam anggota kelompok itu nanti kalian akan mendapatkan nomor identitas. Sekarang silahkan menyebutkan nomor dari angka 1 sampai angka 5 di setiap kelompoknya. Dimulai dari sini bisa berhitung terlebih dahulu. 1, 2, 4. dari sini berhitung 1, 2, 3, 4, 5. 5, Kamu 1, dimulai 1. 2, 3, 4. 5. Nomor identitas itu diingat-ingat ya. Iya. Nanti jika maju ke depan, ibu akan memanggil nomor tersebut. Ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Baik, Bu. Apakah sudah? Apakah Sudah. sudah? Nah,
Sekarang Ibu panggil dengan nomor tersebut ya, apakah masih ingat? Ingat. Kita ingat Nomor 1, silakan maju ke depan. Perwakilan dari kelompok yang mendapatkan nomor 1. Ayo. 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 Jawab. Nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Nomor 1, anak. Nomor 1. Jika Anda berada dalam situasi yang menasihati. Ya. Nomor 2, norma kesusilaan memberi nasihat. Jadi kebiasaan Diperhatikan dulu ya. Sebagai apresiasi Ibu, kalian sudah berdiskusi maju ke depan. Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk gunung. Apakah masih ingat yang kemarin? Silakan berdiri terlebih dahulu. Jadi di depan. Apakah sudah siap? Ya. Tepuk bucak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu mau mereview sebentar saja. Hari ini kita sudah belajar apa ya? Tepuk. Tepuk bucak. Contoh-contoh norma di kehidupan sehari-hari. Apakah pembelajaran hari ini seru? Bisa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.